Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Bastikawati, NIM 2018 33184. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis kesulitan belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Gunem. Yang A. Latar belakang. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar di sekolah merupakan rangkaian proses komunikasi antara siswa dan guru yang berlangsung atas dasar minat, bakat, dan kemampuan dari masing-masing siswa. Proses komunikasi tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar bagi setiap siswa. Dalam hal tersebut, peneliti menemukan berbagai kesulitan belajar siswa kelas 4 ketika melakukan PLP 2 di SDN Negeri 2 Gunem. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana jenis kesulitan belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Gunem? 2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Gunem? Bagaimana upaya mengatasi kesulitan belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Gunem? Yang C. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui jenis kesulitan belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Gunem. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Gunem. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya mengatasi kesulitan belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Gunem. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, pengertian diagnosis belajar merupakan suatu prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar dengan mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya, latar belakang dari suatu kelemahan tertentu, serta mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan atau menyarankan tindakan pemecahannya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi kesulitan belajar menurut Mulyadi. Yang pertama, learning disorder, yaitu keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Yang kedua, learning disabilities adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, learning dysfunction, yaitu menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. 4. Underachiever, yaitu mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Dan yang terakhir, slow learner, yaitu seseorang yang lambat dalam proses belajar sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Ciri-ciri kesulitan belajar. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata, nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimiliki. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Dan yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang ajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura. Kelima, menunjukkan sikap emosional yang kurang wajar. Penyebab kesulitan belajar ada dua, internal dan eksternal. Yang internal, 1. Faktor jasmaniah. Ada dua faktor, yakni faktor kesehatan dan cacat tubuh. 2. Faktor psikologis, inteligensi, yang meliputi perhatian, bakat, minat, motif, kematangan, dan kelelahan. Yang selanjutnya itu eksternal. Ada 3 faktor. Yang pertama faktor keluarga, 2 faktor sekolah, 3 faktor masyarakat. Untuk metode pengambilan datanya ada 3 tahap. Yang pertama yaitu wawancara, angket, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa kelas 4. Dan yang kedua angket, menggunakan angket tertutup yang diberikan secara langsung. Ketiga itu observasi dilakukan di kelas 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu identifikasi siswa. Kelas 4 SDN Negeri 2 Gunem berjumlah 28 siswa. Akan tetapi, peneliti di sini menggunakan sampel sebanyak 4 siswa dengan kemampuan yang berbeda. 4 siswa tersebut yaitu Ahta Naira,
Ahmad Arya Wicaksono, Walidatur Rosyid, Anissa Nurfadilah. 2. Identifikasi letak jenis kesulitan belajar. Dari observasi dan wawancara guru kelas 4, dari keempat siswa yang mengisi angket, terdapat 3 siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami siswa termasuk kategori slow learner. Yang pertama, Ahmad Arya Wicaksana mengalami kesulitan dalam berhitung. 2. Walidatur Rosyid mengalami kesulitan dalam berhitung. Ketiga, Anissa Nurfadilah mengalami kesulitan dalam berhitung dan sulit memahami pelajaran yang dijelaskan guru. 3. Faktor penyebab kesulitan belajar tadi. Yang ada 2 faktor, internal dan eksternal. Yang internal, tidak memahami materi pelajaran. Yang kedua, kebiasaan belajar yang kurang baik. Ketiga, minat belajar siswa berkurang. 4. Siswa merasa bosan di dalam kelas. 5. Siswa terlalu sering bermain HP ketika di rumah. Yang eksternal. Yang pertama, kurangnya perhatian orang tua di rumah. 2. Fasilitas sekolah kurang memadai. Dan yang ketiga, lingkungan. 4. Pelaksanaan bantuan. Yang pertama, kepada siswa. Memberikan motivasi belajar kepada siswa. Mengajarkan materi pelajaran yang belum dipelajari siswa ketika istirahat ataupun setelah pulang sekolah atau di luar jam pelajaran. Yang ketiga, membuat sistem belajar kelompok di rumah maupun di kelas. Yang keempat, memberikan informasi kepada siswa tentang bagaimana cara dan waktu yang terbaik untuk belajar efektif. Kepada kedua orang tua. Yang pertama, memberikan informasi kepada orang tua siswa agar lebih mengontrol lagi anak-anaknya dalam belajar dan selalu mengingatkan anak untuk belajar dengan teratur di rumah serta mendampingi ketika belajar. 2. Memberikan motivasi atau dukungan kepada anak agar selalu bersemangat dalam belajar. Dan yang ketiga itu kepada guru. Yang pertama, memberikan semangat agar senantiasa sabar dan ikhlas dalam membimbing siswa. Yang kedua, memberikan informasi tentang letak kesulitan belajar siswa. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.